Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Ahmad Yajani, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Muara Enim, mempunyai kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Bapak Dr. Andes Suarko MSI selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Semende Daerah. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya mau minta waktu sebentar kepada Bapak. Ini kami ada tugas untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Wawancara ini tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Yang pertama ini Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus itu? Apakah kasusnya itu bersifat dialima etika atau malah itu sebuah bidukan moral? Ya, terima kasih Pak. Jadi, untuk mengidentifikasi ini kita melihat hukum yang ada. Artinya kalau mereka ingin melanggar etika, kita ukur dengan hukum yang berlaku di negara kita. Kalau seandainya mereka ini tidak melanggar hukum, berarti itu adalah dialima etika. Yang mesti kita lakukan untuk mengatasi dialima etika yang ada di lingkungan kita, Bapak sebagai kepala sekolah ini meminta pendapat dari wakil-wakil kepala sekolah, guru, dan juga yang lain untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kalau misalnya ini sekedar dialima etika, maka kepala sekolah memanggil orang yang melanggar itu tadi ke ruangan tertentu, ruangan kepala sekolah, untuk diberikan pemahaman dan diberikan teguran. Oh, seperti itu ya. Jadi dilihat dulu jenis kasusnya, apakah ini kasusnya mengandung pelanggaran hukum atau tidak. Nah, jadi Bapak bisa memutuskan apakah ini termasuk dari sebuah dialima etika atau malah sebuah rujukan moral. Oke, baik Pak. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2 ini Pak, dalam menjalankan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Cara menjalankan keputusan, kadang kasus itu sama-sama benar atau malah kasusnya sama-sama salah. Bagaimana cara menjalankan keputusannya Pak terhadap kasus yang seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi ada kasus yang terjadi di sekolah itu sama-sama benar, ini juga menimbulkan kontroversi, kemudian sama-sama salah. Kita akan lebih parah lagi kalau sudah sama-sama salah tadi. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka Bapak sebagai kepala sekolah, kalau itu misalnya dia melanggar di bidang kurikulum, misalnya seorang guru seharusnya ada tugas mengajar, tetapi dia melaksanakan tugas lain, walaupun itu tugas di sekolah. Oleh karena itu Bapak panggil dulu keduanya, wakil kurikulum dengan guru yang tadinya harusnya ngajar, tetapi dia tidak ngajar di dalam kelas. Nah, setelah mereka hadir di ruangan kepala sekolah, maka diberikan pemahaman. Artinya diberi penegasan tentang tupoksi masing-masing. Seorang guru harus paham dengan tupoksinya, seorang wakil kurikulum juga harus paham dengan tupoksinya. Walaupun guru ini melaksanakan kegiatan yang benar dan wakil kurikulum juga melaksanakan pemahaman itu tugasnya sebagai kurikulum, tetapi karena adanya kontradiksi tadi, yang satu tidak menjalankan tupoksi walaupun dia benar. Oleh karena itu diberikan pemahaman tadi. Dengan diberikan pemahaman, si guru ini paham betul bahwasanya kerjakan tugas-tugas di sekolah sesuai tupoksi. Bukan berarti tidak boleh mencampuri tugas-tugas lain. Artinya kalau dia melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan tugas sekolah, dia harus melakukan koordinasi. Kalau itu sedang mengajar, koordinasi dengan wakil kurikulum, sehingga ruangan tempat dia mengajar bisa diatasi dengan guru tiket. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi perlu pemahaman terhadap pelaku, walaupun mereka sama-sama benar, terlebih kepada pelaku yang sama-sama salah. Jadi diberikan pemahaman ya Pak.
Karena dilema etika itu tidak mengandung pelanggaran hukum di situ. Oke, baik Pak. Nah yang ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini dalam membuat sebuah keputusan? Apakah musyawarah terlebih dahulu? Terima kasih Pak. Jadi kalau ada dilihat di deteksi ada pelanggaran etika tadi, ini kita melaksanakannya secara musyawarah tadi. Jadi artinya kita panggil tadi yang berkepentingan di sekolah, terutama wakil dan guru yang bersangkutan. Dan kemudian juga kita juga melakukan suatu pembinaan di sekolah, yaitu dengan rapat-rapat pembinaan guna memberikan pemahaman tugas yang harus dilakukan oleh pakar kurikulum dan juga guru-guru di sekolah, supaya mereka lebih memahami tupoksinya sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang wakil di sekolah. Jadi untuk dalam pengambilan keputusan itu ada hal yang Bapak anggap sudah efektif. Nah, misalnya yang Bapak anggap efektif itu seperti apa Pak? Apakah misalnya kebijakan yang Bapak ambil atau produk hukum yang Bapak? Jadi dalam mengatasi dilema etika, hal-hal yang terjadi artinya sudah efektif kita lakukan. Jadi misalnya kita sering melakukan rapat pembinaan, misalnya sebulan sekali kita laksanakan itu, sehingga dengan rapat-rapat itu guru terus diberikan pemahaman untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya tadi. Artinya juga di sekolah-sekolah itu diberikan simbol-simbol untuk mensosialisasikan kepada anak didik maupun guru agar tidak melanggar etika di sekolah. Karena apa? Karena kita sekolah ini merupakan contoh dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita kita berikan sering kita buat simbol-simbol di sekolah itu melalui banner, spanduk, misalnya salah satu tugas, misalnya kalau bahasa kita tidak pacak berbuat, tidak pacak ngiloki, jangan berusaha tidak bisa ngeloki, jangan usah jadilah salah satu simbol. Jadi diberikan sering publikasi seperti itu Pak ya? Ya, sering publikasi di modal terbuka. Seperti yang kita lihat di depan itu kan ada tulisan seperti itu, sehingga jiwa anak tuh atau jiwa guru itu terus terisi dengan hal-hal seperti itu. Itu salah satu contoh. Dengan simbol-simbol tadi itu sudah terasa efektif, sehingga tidak perlu seorang kepala sekolah itu memberikan atau marah-marah kepada gurunya untuk gurunya tertib secara menjalankan tugasnya. Jadi itu yang dianggap sudah efektif Pak ya. Nah dalam membuat keputusan juga kan pasti ada tantangan yang Bapak hadapi. Kira-kira selama ini dalam membuat keputusan itu ada tantangan tersendiri Pak? Iya, ada juga. Dalam mengambil keputusan itu yang paling kita sedih itu, memang awalnya kita sedih karena kita harus memberikan sanksi pada guru secara tertulis atau secara lisan, sehingga rasa berat memberikan itu. Tetapi setelah melihat hasilnya, kita juga merasakan bahagia itu. Kita merasakan senang setelah melihat hasil, ada perubahan dari guru atau dari siswa tadi, sehingga pelanggaran etika di sekolah makin lama prosentasenya makin kecil. Jadi tantangan itu lebih bersifat kepada batin Pak ya? Iya. Ada kebimbangan. Iya, rasa tidak tega ya? Iya, betul, tidak tega tadi. Baik Pak. Nah, berikutnya dalam membuat keputusan itu kan seringkali dilema etika itu ada yang terjadi, kadang by accident atau juga hal-hal yang sudah terencana. Nah untuk mengambil keputusannya Bapak jadwalkan atau di tempat misalnya kejadian itu langsung diambil sebuah tindakan? Ya, terima kasih. Jadi kalau terjadi dilema etika tadi atau pelanggaran etika tadi, saya sebagai kepala sekolah tidak langsung memberikan sanksi di tempat, tetapi
saya melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap siswa atau guru yang melanggar etika tadi, dan Bapak jadwalkan untuk bertemu di ruangan tertentu. Oh, jadi dijadwalkan dilakukan pembinaan Pak ya. Oke. Jadi kalau sudah dijadwalkan, kira-kira dari pengambilan keputusan itu ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam membuat sebuah keputusan. Apa yang membuat Bapak membuat keputusan itu lancar, misalnya mudah diterapkan? Terima kasih. Jadi setelah kita memanggil tadi, maka kita mendapatkan masukan dari si pelanggar etika tadi. Dari masukan-masukan itu kita ambil suatu kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita ambil suatu keputusan tentang apa yang harus dilakukan guru ataupun siswa yang melanggar etika tadi ke depannya. Baik Pak, ya, terima kasih untuk penjelasan dari Bapak dalam. Baik Pak, kita sudah sampai di sesi akhir dari wawancara ini Pak. Nah, dari penjelasan Bapak tadi tentang bagaimana membuat sebuah keputusan yang bersifat dilema etika, apa pembelajaran yang bisa Bapak petik dari wawancara ini? Ya, terima kasih. Pertama, dengan adanya wawancara ini, jadi Bapak tadi memori kembali ke masa lalu, mengingat-ingat masa Bapak menjadi kepala sekolah. Sehingga dalam mengatasi dilema etika ini kadangkala ada kontradiksinya, ada yang tidak senang, ada yang senang. Tetapi banyaklah yang senang. Nah, alhamdulillah banyak yang senang. Kemudian dengan wawancara ini Bapak wawasan berpikirnya lebih baik lagi karena program guru penggerak ini memang bagus. Ya, terutama dalam hal mendidik guru penggerak ini untuk menjadi pemimpin masa depan. Untuk menjadi pemimpin pembelajaran tadi, untuk menjadi pemimpin pembelajaran masa depan yang lebih baik lagi. Nanti dengan adanya guru penggerak ini nanti pada saat guru penggerak ini menjadi kepala sekolah, dia sudah paham apa yang harus dilakukan sebagai kepala sekolah, sehingga nanti akan melahirkan anak-anak bangsa yang benar-benar potensial untuk maju. Itu saja mungkin dari saya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, sebagai informasi bahwa Bapak Slarko ini tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun penghormatan sekitar 3 bulan lagi. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Semende Darat Laut. Terima kasih Pak. Sehat terus Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Alhamdulillah, saya banyak mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara terkait dengan bagaimana cara membuat keputusan yang bernilai kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Yahdiani, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Morenin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan melalui wawancara ini. Ini berdasarkan pengalaman pribadi yang Bapak alami di sekolah. Kalau boleh tahu, Bapak mengajar di mana Pak? Di MA Raudatun Nasin. Di MA Raudatun Nasin sebagai kepala sekolah Pak ya? Sebagai kepala sekolah. Baik Pak, selama menjadi kepala sekolah pasti menemukan kasus-kasus yang bersifat mungkin itu dilema etika atau juga bujukan moral. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke kategori dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama itu kita kenali dulu pertama sekali pelakunya mungkin ya. Pelaku atau orangnya apa, siswa apa, teman guru. Kemudian setelah kita ketahui itu, kita akan memahami kira-kira permasalahannya. Yang menjadi masalah itu apa? Permasalahannya. Permasalahannya. Setelah dapat permasalahan, kita akan mengetahui, berarti tahu
mengelompokkan, oh ini termasuk ke apa dilema etika atau rujukan moral. Baru kita mengetahuinya. Oh, jadi dilihat dulu kira-kira kasus itu bentuknya seperti apa dengan cara melihat apa kejadiannya, siapa pelakunya, seperti itu, Pak. Ya, baik. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah atau di madrasah yang Bapak pimpin, kan ada kasus itu benar melawan benar, misal. Misalnya benar melawan benar itu, misal guru diutus untuk melakukan kegiatan di luar sekolah, akan benar itu. Tapi dia juga meninggalkan kewajibannya di sekolah. Dalam hal ini kegiatan belajar mengajar. Dan menurut pokok kurikulum, yang benar itu dia melaksanakan kewajiban mengajar. Atau juga ada kasus yang sama-sama salah melawan salah, misalnya. Jadi bagaimana cara mengambil keputusan jika itu benar melawan benar atau salah melawan salah, atau kedua kasus ini mengandung kebajikan? Cara mengambil keputusannya. Yang pertama sekali cara mengambil keputusannya, kita yang menjadi pikiran itu, Pak, yang kita poin pertamanya kira-kira seberapa akibat yang akan timbul jika kita ambil keputusan yang satu. Kemudian jika kita ambil keputusan yang kedua atau pilih yang kedua, kira-kira apa yang akan terjadi, kira begitu. Dengan melihat kira-kira baik melihat keadaan, katakanlah objeknya atau yang pelakunya atau yang akan kita putuskan, kan. Misalnya, oh ini dalam kasus ini kalau misalnya yang kita putuskan atau katakanlah izin dan tidak izin, diizinkan yang A, sementara karakter yang B ini misalnya bisa memperbesar masalah, memperkeruh suasana jika dia dijadikan pihak yang salah atau pihak yang tidak keberuntungan tidak berpihak padanya. Berarti mau tidak mau kita harus mengambil tindakan bagaimana supaya salah satu pihak yang sifatnya katakanlah emosional, gampang marah lah, atau kurang kedewasaan lah, itu menjaga. Berikutnya ini, Pak, kan dalam membuat keputusan itu pasti ada prosedur atau langkah-langkahnya. Nah, biasanya yang diambil selama ini atau yang diterapkan oleh Bapak dalam memimpin madrasah itu seperti apa langkah-langkahnya? Sebenarnya mungkin tidak sistematis ya, tapi minimal sebelum kita ngambil keputusan, yang pertama kita mengetahui atau mengidentifikasi apa persoalan atau permasalahannya. Yang kedua, mengenali sedikit banyak kita kan tahu apa teman guru, apa siswa, kita sedikit banyak mengetahui karakternya, dikenali dulu. Kemudian setelah mengetahui permasalahannya, mengetahui orangnya, kemudian kita perhatikan juga apakah ini melanggar hukum sampai ke pelanggaran hukum atau sekedar misalnya salah paham lah katakanlah. Nah, itu juga kita pahami, kita identifikasi. Jika dia melanggar hukum, mau tidak mau kita kan tidak berani kita menyelesaikannya karena kita harus kembali kepada yang berwenang. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum ya. Oke, jadi langkah-langkahnya yang biasa diambil itu pertama melihat dulu masalahnya seperti apa. Yang kemudian melihat subjek atau pelakunya. Yang ketiga melihat apakah ini ada pelanggaran hukum atau tidak. Nah, dalam mengambil keputusan itu kan ada yang menyebabkan keputusan itu mudah diambil atau membuatnya lebih efektif. Misalnya punya sumber daya manusia yang sudah merasa baik atau punya sarana. Nah, menurut Bapak sendiri apa yang sudah efektif dalam membuat sebuah keputusan di sekolah yang Bapak pimpin selama ini? Hasil keputusan yang baik. Sebelum mengambil keputusan itu kan
ada yang dianggap efektif, misalnya dampaknya atau sumber daya manusia yang dimiliki. Belum mengerti Pak maksudnya. Nah, ini kan pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin melalui bimbingan ya Pak ya. Bimbingan, arahan, kemudian kita penguatan sifatnya kepada yang bersangkutan itu, kemudian kita tunjukkan yang baik dan yang tidak baik. Sehingga keteladanan ya, misalnya itu lebih kurang seperti itu. Dalam membuat keputusan itu ada tantangan tersendiri Pak? Ya biasanya setiap keputusan yang diambil sebelum kita putuskan selalu ada tantangan. Ada tantangan. Misalnya tantangannya seperti apa? Misalnya minimal ada apa? Argumen-argumen misalnya. Argumen dari mungkin ya. Kalau guru dengan siswa, mungkin ketika kita ingin memutuskan ini yang kita terima siswa, misalnya guru pasti mengeluarkan argumen seperti itu. Nah, atau kita ingin membenarkan dari guru, mungkin guru lain akan membela siswa dengan argumennya, misalnya begitu. Jadi akan selalu ada Pak tantangannya seperti itu ya. Salah satunya berarti tantangannya itu dari personal sekolah, di sekolah itu sendiri ya. Nah, kadang-kala kasus itu kan ada yang perlu diselesaikan secara langsung, ada juga yang perlu pembinaan lebih lanjut. Nah, selama ini yang Bapak lakukan seperti apa? Apakah ketika ada kejadian langsung diselesaikan atau dibuat jadwal tersendiri misalnya? Itu kita melihat kepada perkaranya Pak. Kejadiannya. Ada beberapa hal yang langsung kepada penyelesaian masalah saat itu juga. Tapi ada juga hal-hal yang perlu melibatkan wakil, melibatkan guru, bahkan kadang-kadang melibatkan beberapa tokoh masyarakat, misalnya untuk kasus-kasus yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Itu kita harus membuat jadwal dulu, dijadwalkan, kemudian kita undang yang ingin kita ajak bermusyawarah itu. Oh seperti itu ya. Jadi ada yang sesuai dengan kejadian, ada juga yang dijadwalkan. Baik, sebagai seorang pemimpin kan pasti ada idola atau ada faktor-faktor tertentu yang membuat keputusan itu dibuat. Kira-kira orang yang Bapak idolakan atau faktor-faktor yang menjadi penentu keputusan itu mudah dibuat. Apa pengalaman masa lampau, apa motivasi dari orang lain. Kalau orang itu siapa misalnya? Pengalaman, kalau orang itu guru saya dulu. Kalau orangnya guru saya. Guru ya. Nah, guru waktu saya sekolah kan, kita masa sekolah kan sering melihat apa teman, apa kita sendiri. Guru-guru yang menjadi figur, sekarang kita jadi guru, kita jadikan teladan itu sampai sekarang. Oh seperti itu. Jadi guru atau pengalaman-pengalaman yang lewat ya. Ya. Oke, baik Pak. Baik Pak, yang terakhir ini kita sudah masuk ke sesi terakhir dari wawancara ini. Nah, dari wawancara tadi kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman mengambil keputusan yang bersifat dilema etika? Ya, dari wawancara kita ini Pak, pertama saya tidak katakanlah tidak ingatlah dengan dilema etika itu ya. Tapi dengan wawancara ini saya langsung ingat. Saya kan sudah dari 2008 jadi kepala sekolah. Nah, sampai sekarang jadi banyak sekali kasus-kasus yang telah dilalui dan diambil keputusan karena sudah selesai. Tapi ternyata dalam mengambil setiap keputusan itu bukanlah hal yang mudah, dan jika tidak hati-hati kadang-kadang kita sendiri yang menyesal. Nah, di samping yang lain merasa dirugikan, kita akan menyesal jika kita tidak hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan kepada saya untuk melakukan wawancara. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Asrin Muqtadi, Sarjana Agama,
Kepala MA Raudatun Nasin Armantai, Kecamatan Semende Darat Ulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.